hari kinerja Jokowi dan Ahok dalam memimpin Jakarta. Tadi kami sudah menanyakan kepada warga di sini, puaskah mereka dengan program mengenai kemacetan Jakarta? Ternyata sudah ada muncul hasilnya di layar. Silakan Indra. Oke, kalau kita lihat di sini ya, dari puas biasa saja, tidak puas atau tidak tahu, jawaban paling banyak di sini tidak puas Pak Jokowi ada 50%. Sementara yang puas 25% dan biasa saja 25%. Jadi seperti itu. Artinya memang bagaimana Pak Jokowi? Punya gebrakan atau strategi khusus? Selain tadi Pak disebutkan ada MRT. Ya baru 100 hari, 3 bulan. Belum tahu terasa gitu maksudnya ya Pak? Ya ini kan saya sekali lagi ini ya, kalau macet banjir proses yang jangka panjang perlu waktu. Tadi membuat monorail kan butuh waktu 4 tahun, MRT butuh waktu 7 tahun. Jadi memang perlu waktu. Kalau langsung balikkan tangan, langsung balik tangan itu kayak tukang sulap nanti saya. Masyarakat mau bersabar nggak? Mau bersabar? Mau bersabar menunggu perkembangan terbaru soal pengurai kemacetan ini? Tetapi kita catat, tadi ada 4 tahun, ada 7 tahun ya. Kita pantau terus Pak Jokowi ya. Kita ingatkan terus. Nah, tadi kita juga membahas Pak mengenai ke pendidikan dan juga kesehatan. Kita ingat banget ada gebrakan dari Pak Jokowi mengeluarkan kartu Jakarta Sehat dan kartu Jakarta Pintar. Ya, tapi gini, jadi yang kartu Jakarta Sehat itu yang dikeluarkan sekarang ini mungkin baru kira-kira belum ada 10%. Dari 4.700.000 yang mau akan kita keluarkan setelah APBD ini digedok. Ini baru 10%, belum ada. Jadi nantinya semuanya kira-kira hampir separuh dari penduduk di Jakarta ini kita berikan kartu itu. Setelah APBD-nya digedok. Tetapi sebelum ini kartu itu diberikan kepada masyarakat sekarang, kebijakan kita di puskesmas itu sudah gratis total. Di rumah sakit juga sama, sehingga sekarang ada lonjakan yang tinggi sekali, puskesmas penuh naik hampir 40%, ada yang sampai 70%, sehingga rumah sakit dan puskesmas kewalahan. Masyarakat datang berbondong-bondong. Artinya apa? Sebetulnya sebelumnya masyarakat itu banyak yang sakit tapi nggak berani masuk ke rumah sakit. Nah, sekarang kita boleh tanya ya. Sekarang berani masuk ke rumah sakit tapi rumah sakitnya yang nggak berani. kewalahan. Oke, Pak, tapi koordinasi dengan rumah sakit seperti apa nih Pak? Apakah dikhawatirkan ada tunggakan pembayaran seperti itu? Bagaimana koordinasi dengan rumah sakit? Enggak. Jadi tunggakan pembayaran itu kan misalnya ada kan itu tanggung jawab pemerintah provinsi lah, bukan urusan masyarakat. Uangnya dari mana ya? Dari APBD. Ini kan hanya teknik mengelola anggaran. Jadi tidak usah khawatir dan nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Yang dulu pun dimanapun juga selalu cara mengelolanya seperti itu. Tahun ini misalnya kurang, ada kemudian ditutup mungkin tahun depannya. Masyarakat Penjaringan sudah dapat kartu sehat? Ya memang belum. Kapan Pak Jokowi janjinya Pak Jokowi? Kira-kira untuk masyarakat Penjaringan di sini, mumpung mereka ada di sini, ketemu dengan Pak Jokowi, kira-kira kapan Pak? Kan sebagian besar belum katanya. APBD ini kira-kira rampung akhir Januari, masih ke Menteri Dalam Negeri kira-kira 2 minggu. Pertengahan Februari baru kita putuskan dan uangnya bisa digunakan. Sehingga kartu itu dimulai lagi untuk diberikan kepada masyarakat kira-kira pada akhir Februari. Sampai nanti akhir tahun 2013. Diurut dari kelurahan ke kelurahan terus sampai 4.700.000 warga yang akan mendapatkan itu. Nah, bersama saya nih Abi, sudah ada warga yang akan bertanya tentang masalah kesehatan Pak ya, sekaligus pendidikan ya. Silakan Bapak. Silakan sebutkan Pak, namanya dulu sebutkan Pak. nama dan asalnya Pak. Sudah nyala Pak. Saya Adi Putra. Ya, saya punya istri masuk rumah sakit sini. Jadi saya ajukin ke RT kelurahan mendingankan. Jadi masuk rumah sakit sini tolak nggak bisa. Jadi saya nggak mampu bayar. Saya nggak bisa pulang, Pak. Tagihannya berapa, Pak? Jadi udah 50 juta lebih. Boleh tolong dekatkan mic-nya, Pak? Berapa tagihannya? 50 juta lebih di sini. 50 juta? 50 juta lebih. Permasalahannya adalah? Saya udah nggak mampu bayar lagi.
Oke. Bapak sudah mengurus ini ya? Udah urus semua sampai ke Lula. Tapi nggak bisa bantu di sini. Kesulitannya waktu mengurus apa Pak? Nggak ada kesulitannya apa? Kesulitannya udah nggak mampu lagi. Oke. Ke sini nggak bisa gitu. Oke. Oke. Iya. Apa kata rumah sakitnya Pak? Iya, masa ke sini. Jadi anggota keluarga Anda masih berada di rumah sakit? Ada, tidak masih boleh ada, keluar? masih ada. Rumah sakit? Iya, Di sini. rumah sakit mana Pak? Boleh ini. Di sini? Di Iya. rumah sakit Pluit? Iya, iya. Oke. Oke. Baik. Ya. Pak, ditemukan juga banyak masyarakat yang sudah mengurus surat-surat, tapi ternyata terkendala biaya, Pak. Gimana ini? Ya, ini juga sama, akan ditangani, nggak ada masalah. Yang paling penting kalau ada masalah-masalah seperti ini, segera ke puskesmas untuk diberi rujukan. Rujukannya ke rumah sakit mana, nanti yang menanggung semuanya dari pemerintah provinsi. Kalau gini pas ketemu saya, pasti saya selesaikan. Nggak ada Oke, masalah. Pak, ada jaminan dari Pak Jokowi permasalahannya? Saya nanti saya urat kecil aja udah rampung. Oke, baik. Oke, terima kasih dari Tapi yang paling penting, yang paling penting memang kita ini ingin membangun sebuah sistem. Jangan sampai nanti masyarakat kesulitan seperti ini. Artinya apa? Nanti kalau sudah pegang kartu itu, sudah nggak usah kemana-mana, nggak usah ke RT, nggak usah ke RW, nggak usah ke kelurahan, nggak usah ke puskesmas, langsung datang. Jadi identitas. Iya, inilah sistem kartu yang kita bangun, yang membedakan apa kesehatan gratis yang bersistem dan tidak itu. Kalau sekarang memang belum pegang masyarakat. Jadi kalau ada seperti ini ya harap maklum. Ya, karena memang sistemnya belum sampai ke masyarakat. Oke, gimana Pak? Tapi saya tangani nggak ada masalah. Mendengar jawaban dari Pak Bisa, ya? Jokowi. Terima kasih banyak. Sudah Pak. puas Pak? Sudah puas, Pak. Sudah puas. Oke. Ya, saya istri bisa pulang, Pak. Ya. Kalau mau bikin orat-oratannya Pak, mungkin bisa disaksikan sama seluruh warga di sini. Contohnya. Ya, boleh? Eh, Oke. sini, ayo Pak, silakan. Terima kasih Pak. Dipegang dulu saja Pak, nanti Ya. dipegang dulu saja. Ini Ya. ini kado rupanya ini Afi kado Pak Jokowi di 100 harinya ya. Betul. Iya. Boleh kamera Istri saya mendekat? pulang, ada mobil. Masih ada. Antusiasme warga membuncah. Mereka berebut menyalami dan mengucapkan terima kasih pada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atas peluncuran kartu sehat bagi warga Jakarta awal November tahun lalu. Kartu sakti ini utamanya ditujukan bagi warga kurang mampu untuk bisa mendapatkan pelayanan medis cepat dan gratis. Targetnya 4,7 juta warga miskin Jakarta. Sebelum ada kartu ini, warga harus repot dulu mengurus berbagai surat pengantar untuk mendapat layanan kesehatan murah. Dan kartu Jakarta Sehat menerabas itu semua. 11 November 2012, kartu sakti lain diluncurkan. Namanya Kartu Jakarta Pintar. Tujuannya, pendidikan terjangkau bagi semua lapisan. Tahun ini, ada 332.000 kartu yang akan dibagikan kepada para pelajar yang membutuhkan di ibu kota. Misi besar Jokowi Ahok mengeluarkan kartu-kartu ini adalah untuk menekan jumlah siswa putus sekolah, khususnya di jenjang pendidikan menengah. Pendidikan yang baik diyakini bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tentu akan membawa perbaikan pada taraf hidup warganya. Tim Liputan, Metro TV. Dipersembahkan oleh